Skenario Pembelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 1 Sekolah Dasar Materi Bendera Negara Indonesia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sawi Kompiang Widya Laksmi dengan NIM 2311031131 dari kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan skenario pembelajaran yang telah saya rancang. Namun sebelum itu, alangkah baiknya saya memaparkan informasi umum yang terdapat pada skenario pembelajaran. Yang pertama, mata pelajaran pada skenario pembelajaran kali ini yakni Pendidikan Pancasila dengan materi bab 3, Aku Mengenal Indonesia. Dengan topik A, yakni Bendera Negara Indonesia. Nah, adapun jenjang sekolah pada skenario kali ini yakni jenjang sekolah dasar atau SD dengan fase atau kelas yang dipilih yakni fase A kelas 1 pada tahun pelajaran 2025-2026 semester genap. Selanjutnya, adapun juga alokasi waktu yang direncanakan pada skenario pembelajaran kali ini yakni selama 3 kali 35 menit atau 3 kali jam pelajaran dengan jumlah pertemuan yakni 1 kali pertemuan. Nah, selanjutnya informasi kedua yakni tentang model pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan pada skenario kali ini. Di mana yang pertama, model pembelajaran yang saya gunakan yakni model Think Pair Share atau TPS dengan metode pembelajaran, metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode presentasi, dan metode penugasan. Kemudian informasi ketiga yakni tentang capaian pembelajaran pada rancangan kali ini, yaitu peserta didik mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, simbol, dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, mengenal para perumus Pancasila. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada skenario kali ini, yang pertama itu pada ranah kognitif, di mana tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan menyimak tayangan video dan kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat memahami sikap ketika upacara dengan benar, dengan level kognitif yang dipilih yakni C2. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melalui kegiatan mengerjakan LKPD secara berpasangan, peserta didik dapat menganalisis makna warna bendera Indonesia dengan tepat dengan level kognitif yaitu C4. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada ranah psikomotor yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat dengan ranah psikomotor yang dipilih yaitu P3. Dan yang terakhir itu tujuan pembelajaran pada ranah afektif, yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan bernalar kritis dengan tepat dengan level afektif yang dipilih, yaitu A3. Adapun asesmen yang dirancang pada skenario pembelajaran kali ini, yang pertama itu asesmen as learning atau asesmen sebagai pembelajaran, di mana adapun bentuk asesmennya yaitu yang pertama refleksi peserta didik di akhir pembelajaran dengan memberikan pertanyaan seperti bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, kegiatan pembelajaran apa yang paling menyenangkan dan berkesan bagi kalian? Nah, itu merupakan bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu berbentuk pada kegiatan sintaks model Think Pair Share. Nah, khususnya itu pada tahap share, di mana ketika peserta didik membandingkan pendapat dan belajar dari teman sebaya atau teman sebangkunya, di sini mereka dapat belajar mengevaluasi pendapat sendiri dan juga pendapat dari orang lain. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari asesmen as learning. Kemudian, adapun asesmen selanjutnya yakni asesmen for learning atau asesmen untuk pembelajaran.
Dimana ada pun bentuk-bentuknya, yakni yang pertama itu berupa pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Seperti, kegiatan apa yang kita laksanakan setiap Senin pagi? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap yang baik saat kita melakukan upacara bendera? Kemudian ada pun bentuk yang kedua, yakni berupa observasi selama diskusi kelompok, di mana guru memantau dan membimbing siswa serta menilai keterlibatan, pemahaman awal, dan proses berpikir dari peserta didik. Kemudian bentuk yang ketiga yakni berupa rubrik penilaian sikap dan keterampilan selama proses pembelajaran, khususnya itu tentu saja pada afektif dan psikomotorik, di mana ini merupakan salah satu bentuk dari penilaian formatif yang bertujuan untuk memperbaiki proses belajar. Dan yang terakhir, yakni berupa tindak lanjut remedial dan pengayaan, di mana dilakukan berdasarkan asesmen untuk pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga itu ada assessment of learning atau asesmen tentang pembelajaran, di mana ada pun bentuk dari assessment of learning, yaitu yang pertama itu berupa tes sumatif tertulis, di mana bisa diberikan berupa tes pilihan ganda di akhir pembelajaran. Nah, hal ini digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai atau belum. Kemudian, yang kedua itu berupa penilaian hasil presentasi kelompok sebagai bukti pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, itu kegiatan penghayaan dan kegiatan remedial. Nah, hal ini juga didasarkan pada hasil akhir tes sumatif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke skenario pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi bendera negara Indonesia. Yang pertama tentu saja yaitu ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Dengan kegiatan yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam sebagai bentuk membangun kesadaran diri atau KSE kesadaran diri. Misalnya, selamat pagi anak-anak. Nah, setelah itu, guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Ibu persilakan untuk memimpin doa. Setelah itu, guru melakukan absensi kehadiran siswa dan mengajak berinteraksi ringan dengan memberikan pertanyaan seperti, siapa yang tidak masuk hari ini? Apakah semuanya sudah sarapan? Setelah itu, guru menanyakan siapa yang suka bernyanyi dan menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin menyanyikan lagu nasional Bendera Merah Putih sebagai penguatan nilai nasionalisme bersama-sama. Setelah itu, guru mengajak peserta didik untuk melakukan warming up, yaitu tepuk semangat untuk membangkitkan semangat peserta didik. Misalnya, nah tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita melakukan tepuk semangat ya anak-anak. Ibu contohkan, tepuk semangat. Semangat. Nah, setelah itu guru mengarahkan peserta didik untuk melihat lingkungan sekitar apakah sudah bersih atau tidak. Setelah itu, guru memandu kegiatan latihan Take a Deep Breath, Observe and Process sebagai bagian dari pelatihan kesadaran diri, di mana guru memberikan instruksi, baik anak-anak silakan duduk dengan tegak, tarik nafas, hembuskan perlahan, dan fokus. Setelah itu, guru menyampaikan dan menegaskan kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan pada pembelajaran hari ini dengan bertanya, apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Dan pertanyaan ketiga, yaitu apa yang harus dilakukan ketika ada teman yang sedang presentasi? Nah, kesepakatan kelas di sini berfungsi untuk meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab siswa. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengaktifkan pengetahuan awal dari siswa.
Misalnya memberikan pertanyaan, kegiatan apa ya yang kita lakukan setiap hari Senin pagi? Bagaimana sikap yang baik saat kita melakukan upacara bendera? Nah, setelah memberikan pertanyaan pemantik, guru akan menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari bersama pada hari ini. Di mana tentu saja materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bendera negara Indonesia. Dengan tujuan pembelajarannya, yaitu ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak tayangan video dan kegiatan tanya-jawab, peserta didik dapat memahami sikap ketika upacara dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu melalui kegiatan mengerjakan LKPD secara berpasangan, peserta didik dapat menganalisis makna warna bendera Indonesia dengan tepat. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan menalar kritis dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan inti dengan alokasi waktu selama 60 menit. Nah, dalam kegiatan inti ini tentu saja ada sintak-sintak dari model Think Pair Share. Yang pertama itu sintak 1, yaitu think, yaitu berpikir mandiri. Dimana dengan kegiatan yang pertama itu guru menampilkan tayangan video pembelajaran yang berfungsi untuk mengenalkan peserta didik pada masalah yang terjadi dalam video. Nah, di sela-sela dari guru menampilkan tayangan video, itu guru akan memandu siswa sambil memberikan pertanyaan. Apa yang kalian temukan pada video? Apakah kalian setuju dengan perbuatan siswa pada video tersebut? Apakah sikap yang benar ketika mengikuti upacara? Dan pertanyaan yang terakhir itu, apa warna bendera negara kita? Kemudian, setelah peserta didik mulai menjawab dan memberikan pendapatnya, setelah itu guru akan menyimpulkan pendapat sebagai penguatan materi kepada peserta didik dengan pertanyaan yang diberikan. Setelah itu, guru akan membagikan LKPD terlebih dahulu yang akan dikerjakan secara mandiri oleh siswa terkait dengan permasalahan yang telah diberikan. Setelah itu, guru akan memberikan penguatan materi dengan memberikan tayangan berupa PowerPoint. Selanjutnya, kita masuk ke sintaks yang kedua, yaitu pair atau berpasangan. Di mana adapun kegiatan pada sintaks kali ini, yang pertama itu guru menginstruksikan agar peserta didik maju untuk mengambil undian yang berisi pada daftar nama pasangan mereka. Nah, tujuan dari diberikan undian pada menentukan pasangan kali ini itu agar siswa kelas 1 itu bisa berinteraksi dengan teman lainnya, bukan hanya dengan teman sebangkunya saja. Jadi, terdapat interaksi sosial pada pembelajaran tersebut. Kemudian setelah itu, guru mengarahkan peserta didik untuk duduk bersama kelompok yang telah ditentukan sesuai dengan undian yang didapatkan. Setelah itu, guru akan membagikan LKPD berpasangan yang harus didiskusikan oleh peserta didik. Dan tentu saja, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk menyelesaikan LKPD-nya. Dan juga guru akan memberikan arahan bagaimana petunjuk pengisian dari LKPD tersebut. Nah, di sela-sela peserta didik mengerjakan LKPD, itu guru akan berkeliling kelas dan memantau peserta didik dalam berdiskusi dan menyelesaikan LKPD-nya. Jika terdapat masalah, guru akan langsung membimbing peserta didik tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke sintaks yang ketiga, yaitu share atau berbagi. Nah, kegiatan pada sintaks kali ini yaitu guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, di mana guru membimbing kelas untuk mendengarkan dan memberikan tanggapan dari masing-masing kelompok, di mana hal ini itu akan meningkatkan komunikasi dan bernalar kritis dari siswa
tersebut. Nah, setelah melakukan presentasi dari beberapa kelompok, itu guru akan memberikan penguatan materi kembali dan mengklarifikasi hasil dari presentasi peserta didik, serta mengaitkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, komunikasi, nasionalisme yang sudah dilaksanakan pada pembelajaran. Selanjutnya, guru akan memberikan apresiasi dan peserta didik akan mengikuti dengan memberikan tepuk salut. Misalnya, baik, terima kasih. Sekarang kita berikan tepuk salut kepada kelompok 2. Tepuk salut, 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 salut. Nah, setelah itu, merupakan kegiatan penutup dari pembelajaran kali ini yang dirancangkan selama 30 menit, di mana kegiatannya yaitu guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Setelah peserta didik menyimpulkan, guru akan memberikan soal evaluasi yang dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri untuk mengetahui apakah peserta didik sudah memahami pembelajaran kali ini. Setelah itu, guru akan menjelaskan tindak lanjut dari pembelajaran kali ini, di mana peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKTP akan mengikuti pengayaan, sedangkan peserta didik dengan nilai di bawah KKTP akan mengikuti remedial. Kemudian setelah itu, guru bersama peserta didik akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Misalnya memberikan pertanyaan, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Kegiatan pembelajaran apa yang paling menyenangkan dan berkesan? Nah, guru juga bisa memberikan berupa lembar LKPD yang nanti langsung dijawab oleh siswa, atau guru bisa melakukannya secara lisan pada kegiatan refleksi kali ini. Setelah melakukan refleksi, guru akan mengajak siswa untuk menyanyikan lagu daerah sebagai meningkatkan rasa nasionalisme, yaitu lagu Sayonara. Setelah bernyanyi, guru akan menyampaikan hal yang harus dipelajari untuk pertemuan berikutnya agar peserta didik bisa mempersiapkannya di rumah dan mulai mempelajari materi. Dan yang terakhir, guru akan menutup kelas dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Baik, sekian video yang dapat saya jelaskan terkait dengan skenario pembelajaran yang telah saya rancang. Selanjutnya, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan para mesantih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sampai jumpa.